Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pelajarannya. Kita masuk ke dalam masih bab kedua ekonomi internasional pada subbagian neraca pembayaran dan kurs mata uang. Kita langsung saja, kita akan membahas untuk uji pemahaman pada halaman 91. Perhatikan transaksi-transaksi berikut. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam neraca hasil modal. Nah, kita perlu cross check ya ini dengan teorinya. Neraca hasil modal. Pertama, perusahaan asing melakukan pembayaran dividen kepada investor dari Indonesia. Ini merupakan neraca hasil modal. Dua, negara Indonesia menerima pinjaman dari negara lain untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Bukan. Beberapa investor dalam negeri memperoleh dividen dari perusahaan luar negeri. Ini juga neraca hasil modal. 4. Ekspor industri rumah tangga mengalami peningkatan pada tahun ini. Bukan. Ya. Kemudian 5. Bunga yang diperoleh investor asing atas pembelian obligasi mengalami peningkatan. Nah, ini merupakan juga neraca hasil modal. 1, 3, 5 ada di situ. Kemudian yang kedua, perusahaan milik warga negara Indonesia menjual saham perusahaannya di luar negeri kepada investor asing. Kemudian investor tersebut menerima pembayaran dividen atas pembelian saham. Pembayaran dividen akan dicatat pada neraca hasil modal pada transaksi debit. Ya, hasil modal karena itu merupakan hasil dari pembelian saham. Kemudian yang ketiga, nah ini soal terapan ya. Neraca pembayaran negara Z tahun 2023. Di sini ada ekspor, impor, neraca perdagangan, pinjaman otonom, pinjaman akomodatif, stok nasional. Nah, di situ diketahui bahwa neraca perdagangan tersebut adalah defisit ya. Ini karena negatif ini. Ini kan defisit ini. Nah, defisit itu dikontribusikan oleh stok nasional ditambah dengan pinjaman akomodatif. Nah, defisitnya itu adalah 500. Sedangkan stok nasional dan pinjaman akomodatif itu kalau kita jumlahkan kan baru 175 ditambah 125. Nah, ini berapa ini? Ini adalah 300. Berarti sumber defisitnya itu adalah 300. Defisitnya itu 500. Tapi sumber defisitnya itu 300 dikontribusi dari stok nasional dan pinjaman akomodatif. Seperti itu. 300 sebesar pinjaman akomodatif dan stok nasional. Jadi jawabannya adalah yang C. 4. Stephen merupakan wisatawan asal Eropa yang ingin menukarkan uangnya ke dalam mata uang Indonesia. Kurs yang digunakan untuk menukar euro ke dalam rupiah itu adalah kurs jelas beli. Ya, karena mau membeli rupiah. Kan gitu. Nah, lanjut ke yang kelima. Sumber-sumber devisa yang diperoleh negara ditunjukkan oleh nomor devisa ya ini. Pembayaran atas impor otomotif, bukan. Ini fokusnya adalah sumber devisa. Melakukan ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Nah, ini juga devisa ini. Kemudian transfer gaji dari tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, ini juga devisa. Kedatangan turis mancanegara ke Indonesia, ini juga devisa.
Kalau melakukan pembelian sayur dan buah dari luar negeri itu malah mengurangi devisa, ya kan? Berarti jelas jawabannya adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Oke, clear. Kemudian yang ke satu, bagaimana dampak neraca defisit terhadap perekonomian suatu negara? Nah, secara umum kalau neraca pembayaran itu defisit, itu jelas ya. Secara umum adalah penerimaan negara, ya, atau pembayaran, istilahnya pembayaran ke luar negeri. Kalau defisit, pembayaran luar negeri itu lebih dari penerimaan luar negeri. Nah, ini adalah defisit. Seperti itu. Atau dengan kata lain, boleh juga ya, impor kita lebih banyak daripada ekspor kita. Itu juga boleh. Itu defisit. Nilainya, tapi konteks bukan jumlah barangnya loh ya. Jadi nilai impor kita lebih besar daripada nilai ekspor kita. Itu juga bisa dikategorikan sebagai pengertian dari defisit. Nah, dampaknya apa kalau negara defisit? Nah, kalau negara defisit itu jelas dampaknya yang pertama, cadangan devisa turun. Devisa turun. 2, inflasi. 3, suku bunga naik. Ya kan? 4, bisa juga penurunan nilai mata uang. Atau biasa dikatakan sebagai depresiasi ya. Atau mata uang melemah, itu juga boleh. Seperti itu. Nah, ini dampaknya ya. Kemudian yang nomor kedua. Sebagai pengusaha garmen, Pak Rafa menerima keuntungan dari hasil ekspor barang ke Amerika Serikat sebesar 45. Nah, ini menerima keuntungan, berarti pendapatan ya. 45 USD. US. US itu kayak gini aja. Nah, kemudian perusahaan membeli bahan mentah Tiongkok 12. Ini 45.000 ya. Dikurangi membeli berarti kan berkurang. 12.500 USD. Nah, hasil akhirnya adalah USD dikurangi 12.500 ya, 45.000 itu 32.500. Nah, kemudian di sini Pak Rafa ingin menukarkan pendapatannya ke dalam rupiah. Diketahui kurs jual 1 dolar adalah 15.860 dan kurs belinya adalah 1 dolar 15.560. Hitunglah nilai rupiah. Berarti yang kita gunakan adalah kurs beli. Ya, kurs beli. Nah, berapa yang kurs dibeli adalah USD 32.500 dolar dikali kurs belinya adalah ini ya, 15.560 rupiah. Nah, hasil kalinya ini adalah hasil yang diterima oleh Pak Rafa. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.